Terawan tumbang beneran nggak nih? Kita bahas di kacamata Rian Ernest. Sekitar setahun lalu, saya membuat konten di Cokro TV yang mempertanyakan Dokter Terawan. Rame kolom komentarnya. Banyak banget pendukung Terawan. Hari ini temanya serupa. Jadi kalau Anda nggak kuat nontonnya, skip aja ya. Yes, saya bukan ahli kesehatan. Bahkan saya bukan ahli bidang apapun. Dan jelas bukanlah orang pintar. Tapi dalam menyampaikan pandangan, saya selalu menggunakan berbagai referensi orang atau organisasi yang ahli di bidangnya. Sebelum saya menyampaikan opini saya. Masa sih harus S3 dulu baru boleh ngomong suatu topik? Kasihan amat ilmu dan opini jadi dimonopoli. Apalagi topik yang kita kupas ini urusan hidup dan matinya orang. Ikatan Dokter Indonesia atau IDI adalah organisasi profesi yang diatur khusus dalam Undang-Undang 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran. Kalau mau dibandingkan, contohnya nih dengan organisasi advokat, tampak bahwa pemberian mandat kepada IDI di undang-undang lebih tegas dan lebih eksplisit. Nama IDI, Ikatan Dokter Indonesia, disebutkan langsung di undang-undang. Berbeda dengan organisasi advokat yang tidak disebutkan namanya. Dan hari ini pun jadi ada banyak pecahannya. Jadi sulit dalam konteks advokat untuk menindak advokat yang salah secara etik. Advokat yang diputus bersalah secara etik bisa langsung pindah deh ke organisasi profesi advokat lainnya. Kembali ke Terawan. Terawan pernah menjabat Menteri Kesehatan dalam periode yang singkat, 2019 sampai 2020. Lalu digantikan oleh Budi Gunadi Sadikin lewat reshuffle di tahun 2020. Kala itu, ketika Terawan menjadi Menteri Kesehatan, penanganan COVID-19 di Indonesia dinilai amburadul. Bahkan Terawan beberapa kali ditegur Jokowi karena lambatnya penyerapan anggaran di Kementerian Kesehatan. Hal tersebut didukung pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mengatakan proses verifikasi di Kemenkes adalah penyebab terlambatnya pencairan insentif untuk tenaga kesehatan. Nah, ada berita terbaru mengenai Terawan. Muktamar IDI ke-31 beberapa hari lalu memutuskan untuk memberhentikan secara permanen, secara tetap, mantan Menteri Kesehatan, Dr. Terawan Agus Putranto dari keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia. Mengutip CNN Indonesia, pemberhentian permanen Terawan dari IDI saat ini merujuk pada surat tim khusus Majelis Kode Etik Kedokteran yang menyatakan bahwa pemberhentian Terawan dilaksanakan oleh pengurus besar IDI selambat-lambatnya 28 hari kerja terhitung sejak 25 Maret 2022. Majelis Kode Etik Kedokteran atau MKEK yang memutuskan pemberhentian adalah bagian dari IDI untuk memeriksa pelanggaran etik kedokteran. Pemberhentian Terawan sebagai anggota IDI ini bukan merupakan kali pertama, melainkan sudah kali kedua. Karena di tahun 2018 telah ada pemberhentian, namun sifatnya sementara. Dalam pemberhentian yang pertama itu, MKEK IDI telah memberikan sanksi pemecatan saat Terawan tengah menjabat sebagai Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Surat tersebut ditandatangani oleh Ketua MKEK Pusat dengan isi putusan mengenai dugaan pelanggaran etik kedokteran berat yang telah dilakukan Terawan. MKEK menduga dokter yang identik dengan terapi brainwashing melalui metode diagnostik Digital Subtraction Angiography atau DSA itu sudah berlebihan dalam mengiklankan diri. Menurut MKEK tidak sepatutnya Terawan mengklaim tindakan cuci otak itu sebagai tindakan pengobatan dan pencegahan stroke iskemik. Lalu alasan lain yang memperkuat MKEK menjatuhkan sanksi itu karena Terawan melakukan dugaan menarik bayaran dengan nominal yang tidak sedikit. Selain itu, janji-janji Terawan akan kesembuhan setelah menjalankan tindakan cuci otak atau brainwashing. Padahal, terapi tersebut belum ada bukti ilmiahnya. Belum diujikan ke masyarakat luas, dalam berbagai tahapan, dan semuanya tercatat dan terukur secara ilmiah. Belum. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia, Bambang Supriyatno, menjelaskan ada 3 hal dalam dunia kedokteran yang harus dipatuhi oleh seorang dokter. Etika, disiplin, hukum.
Apabila seorang dokter melakukan pelanggaran etika, maka ID melalui MKEK yang berwenang. Kalau pelanggaran disiplin menjadi kewenangan Konsil Kedokteran Indonesia melalui Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atau MKDKI. Kalau soal hukum tentu saja ke polisi. Nah, dalam kasus Terawan ini masalahnya adalah pelanggaran etik. Mengutip dari Tirto, pelanggaran etik ini mengenai perilaku seorang dokter. Sedangkan kalau pelanggaran disiplin lebih dikenal di masyarakat dengan sebutan malpraktek terkait keilmuan kedokteran. Dalam kasus Terawan, dua hal soal etik dan disiplin ini harus dipilah menurut Pak Bambang. Metode brainwash adalah soal disiplin keilmuan. Sementara cara promosi yang dilakukan Terawan adalah masalah etika. Namun menurut pendukung Terawan, dugaannya nih, mencampur adukan dua hal ini sehingga menimbulkan polemik. Padahal majelis hanya memutuskan persoalan etik, yakni cara Terawan mempromosikan brainwash. Sedangkan untuk metode keilmuan brainwash tidak dipersoalkan oleh majelis sebab menjadi wewenang MKDKI. Dan memang untuk pelanggaran disiplin syaratnya harus ada aduan. Dan menurut Undang-Undang Praktek Kedokteran, yang mengadu adalah yang mengetahui atau yang kepentingannya dirugikan dengan tindakan dokter tersebut. Misalkan pasien yang pernah dirawat lalu komplain. Nah sayangnya ini yang nanggung. Harusnya menurut saya akan lebih clear persoalan kalau Pak Terawan diputus oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atau MKDKI tadi. Ini menjadi panggung untuk secara ilmiah pembuktian apakah metode yang digadang Terawan aman untuk masyarakat luas atau tidak. Untuk menentukan apakah metode brainwash Terawan melanggar disiplin atau tidak, menurut Bambang membutuhkan proses cukup panjang. Metode ini harus diuji secara ilmiah dan melalui prosedur pengujian pada binatang sebelum diterapkan pada manusia. Kolegium Dokter Radiologi juga yang sesuai bidang keilmuan Dr. Terawan akan menentukan apakah terapi brainwash bisa dipraktekkan atau tidak. Proses inilah yang selama ini belum dilakukan oleh Terawan. Nah, apa sih alasan Terawan dipecat dari ID? Mengutip dari Tempo.co, ada surat keputusan MKEK Pusat yang ditujukan kepada Ketua Umum ID di Februari kemarin. Di dalam surat itu, ada 5 alasan yang menjadi penyebab Terawan dipecat permanen dari ID. Pertama, Terawan belum menyerahkan bukti telah menjalankan sanksi sesuai SK 2018. Kedua, Terawan melakukan promosi kepada masyarakat luas tentang vaksin Nusantara sebelum penelitian mengenai vaksin itu selesai. Sementara itu, vaksin Nusantara masih menjadi perdebatan karena ketidakjelasannya. Ketiga, kala itu Terawan bertindak sebagai ketua dari Perhimpunan Dokter Spesialis Radiologi Klinik Indonesia, yang mana badan tersebut dibentuk tanpa melalui prosedur sesuai dengan tata laksana di ID dan proses pengesahan di Muktamar ID. Lalu keempat, Terawan menerbitkan surat edaran di Desember lalu yang memuat instruksi kepada seluruh ketua cabang dan anggota perhimpunan yang tadi, Perhimpunan Radiologi di seluruh Indonesia, agar tidak merespon ataupun menghadiri acara pengurus besar ID. Dan kelima, Terawan mengajukan permohonan perpindahan keanggotaan dari ID cabang Jakarta Pusat ke ID cabang Jakarta Barat. Salah satu syaratnya adalah mengisi form mutasi keanggotaan berisikan pernyataan tentang menjalani sanksi organisasi dan atau terkena sanksi dari ID. Nah, menariknya menurut James Alan Rarum, anggota ID, Biro Hukum, Pembinaan, dan Pembelaan anggota ID sudah bekerja maksimal sebelum Muktamar ID yang memecat Terawan. Menurutnya saat itu Ketua Umum ID meminta menggelar sidang untuk memberikan kesempatan kepada Dr. Terawan memberikan penjelasan sebelum ada pembahasan dan keputusan dalam Muktamar ID di Aceh. Permintaan itu sempat tidak disetujui MKEK karena merasa sudah diputuskan. Namun karena perintah Ketua Umum kepada Biro Hukum untuk melakukan pembelaan sebelum Muktamar, akhirnya MKEK bersedia. Nah, James mengatakan, sudah 2 kali dilayangkan undangan resmi kepada Terawan pada awal Maret tahun ini. Sayangnya Terawan tidak menggunakan haknya untuk membela diri. Nah, Pandu Riono, epidemiologi dari UI mengatakan, kasus pelanggaran etik berat dari Terawan ini prosesnya tidak tuntas
karena tidak ada kemauan dari Terawan untuk melakukan klarifikasi. Padahal sudah diproses sejak 9 tahun lalu, tahun 2013, sampai akhirnya dipecat sementara 2018 dan akhirnya dipecat kemarin. Kalau dilihat di media sosial, ramai-ramai politisi yang bela Terawan. Bahkan sampai muncul hashtag Save Terawan di Twitter. Padahal adalah hak IDI, Ikatan Dokter Indonesia, untuk memberikan sanksi kepada anggotanya sendiri sesuai aturan internal organisasi. Tapi tenang, bagi para pendukung Terawan, tenang. Sebenarnya ini belumlah usai. Secara hukum, Terawan masih menjadi anggota IDI. Namun masih ada 28 hari kerja sejak keputusan untuk Terawan memberikan pembelaan. Ini menurut James. Ada lagi nih komentar Yasona Lauli, Menteri Hukum dan HAM, yang bercerita kalau, ini lucu nih, dirinya dan 2 temannya dan teman-teman lainnya puas dengan treatment DSA. Bahkan menteri ini mengatakan kalau itu adalah bukti empirik. Padahal menurut saya bukti empirik dari uji klinis itu didapat setelah diujikan ke masyarakat luas dalam berbagai tahapan dan semuanya tercatat dan terukur secara ilmiah. Bukan dari cerita singkat orang per orang. Nah, bahkan menteri ini di akhir postingnya di Instagram menyampaikan kalau posisi IDI harus dievaluasi. Menteri ini juga bilang harus membuat undang-undang yang menegaskan izin praktek dokter adalah domain pemerintah. Menarik, pengalaman pribadi menteri dan teman-temannya dijadikan alasan untuk niatan perubahan undang-undang. Wow. Apakah proses macam ini bagus? Kedua, kalaupun pemerintah yang menjadi pembina dan penindak, apakah sanggup? Banyak loh PR yang belum optimal dikerjakan pemerintah. Jangan menambah PR yang baru lagi. Saya percaya sistem baik harus terus dijaga. Ya, saya sadar ada orang-orang yang berterima kasih karena puas dengan tindakan Dokter Terawan kepada mereka. Bahkan ada yang merasa berhutang nyawa. Di situ kita bisa maklumi. Tapi kalau orang-orang yang bukan orang-orang biasa saja, mereka ini lalu menjadi pasang badan di dalam polemik Terawan versus Ikatan Dokter Indonesia yang mencoba menertibkan anggotanya, ini yang menjadi repot. Jangan sampai karena faktor suka, emosi, sentimental, atau hutang nyawa, lalu sistem yang dibentuk melalui undang-undang dan melalui organisasi profesi yang setahu saya diisi oleh orang yang kompeten dan berbasiskan kaidah ilmiah, jadi ringan saja dikesampingkan dan diinjak. IDI juga perlu berbenah. Bagaimana peranan IDI dalam menyebarkan dokter yang masih berpusat di Pulau Jawa? 60% dari seluruh dokter Indonesia ada di Pulau Jawa. IDI dan Menteri Kesehatan perlu duduk bersama. Yang pasti, IDI lagi dicaci maki, bahkan mantan staf sus Terawan, pensiunan tentara, meminta polisi mengusut video pembacaan rekomendasi pemberhentian Terawan dari IDI. Karena katanya nih menimbulkan keonaran, berbau motif mencemarkan nama baik Terawan. Solider sih, tapi lebay bos. Jangan sampai menggunakan tangan hukum untuk menekan-nekan pihak. Gunakan forum pembelaan Terawan saja di IDI. Atau kalau nggak mau buat public expose sendiri juga boleh. Terawan dan IDI, dua-duanya sama-sama mau melindungi masyarakat. Tinggal kita cek mana yang punya otoritas resmi dan sejauh mana kaidah ilmiah metode yang dijalankan Terawan. Dari IDI kalau sudah firm dan yakin sebaiknya jangan lagi putar balik. Pak Terawan juga perlu fair dan transparan kepada publik. Keluarlah dari dukungan pejabat, politisi, dan netizen dan tampillah membela dirinya di forum IDI. Biar jelas. Sampai jumpa di Kacamata Ren Ernest berikutnya.